Striker jangkung Liga Belanda minati timnas, Indra Syafri berpotensi coret 3 pemain. Vietnam kapok remehkan program naturalisasi timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bertalenta di usia muda, striker keturunan minati timnas. Skuad Garuda kini banyak dihuni oleh pemain keturunan. Hal itu membuka jalan bagi nama-nama yang berhasrat memperkuat skuad Garuda. Bukan hanya itu, banyak juga informasi pemain keturunan yang beredar di media sosial. Sebab PSSI tidak menutup kemungkinan akan memproses untuk dinaturalisasi. Terbaru ada satu pemain keturunan yang potensial. Posisinya adalah striker yang memang sedang dicari oleh Sintayong. Pemain tersebut adalah Liam Rider yang lahir pada 10 Mei 2009. Itu artinya usianya kini masih 15 tahun. Menariknya, di usianya yang masih belia, Liam Rider punya postur yang mencolok. Tingginya sudah mencapai 187 cm. Profil pemain kelahiran Belanda ini pun disorot oleh akun Instagram Indo Blood Talent. Ia disebut punya darah keturunan dari sang ayah. Adapun Liam Rider adalah pemain yang saat ini sedang meniti karir di Akademi FC Dordrecht, di mana klub tersebut juga punya nama-nama keturunan seperti Jens Raven serta Maurice Mohidoke. Nah, pemain berusia 15 tahun ini pun sudah 4 musim bersama Akademi FC Dordrecht. Dari video yang disertakan, Liam Rider punya tendangan kuat dari kaki kirinya. Posturnya yang jangkung pun juga bisa membuatnya kuat untuk duel udara. Apalagi usianya masih muda, masih akan membuat tinggi badannya masih bisa bertambah lagi. Seperti yang kita ketahui, PSSI memang gencar melakukan naturalisasi pemain dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal itu tak hanya untuk timnas Indonesia, di level usia muda juga menerapkan hal yang serupa. Oleh sebab itulah banyak pemain naturalisasi yang kini memiliki usia di bawah 23 tahun. Pemain yang berpotensi dicoret Indra Syafri usai juara. Pertama, Arkan Kakak. Posisi Arkan Kakak tidak baik-baik saja. Penampilannya di Piala AFF U19 2024 tidak bisa dibilang memukau. Apalagi satu gol yang berhasil dicetaknya juga berkat assist dari rekan sesama striker Jens Raven yang berhasil mengkoleksi 4 gol di ajang ini. Posisi Kakak pun bakal tergusur dengan sosok Maurice Mohidoke, salah satu pemain keturunan yang tampil menawan di turnamen Toulon Prancis. Kedua, Muhammad Ragil. Performa Muhammad Ragil sebagai pemain tim nasional sebenarnya banyak dipertanyakan sejak penampilannya di SEA Games 2023 kemarin. Meski begitu, Indra Syafri tetap memberikannya kesempatan bermain tanpa melihat pemain lain yang memiliki potensi yang lebih darinya. Muhammad Ragil kemungkinan besar pun bakal dicoret dari skuad kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kecuali jika Indra Syafri berkehendak lain. Menarik dinantikan sikap apa yang akan diambil oleh Coach Indra terhadap sosok Muhammad Ragil. Ketiga, Mufdi Iskandar. Keberadaan Mufdi Iskandar di timnas Indonesia U19 juga tak terlalu terlihat di Piala AFF U19 2024 ini. Berposisi sebagai striker, kualitasnya bahkan tak bisa mengalahkan Arkan Kakak yang cenderung lebih dipercaya oleh Indra Syafri. Mufdi Iskandar pun berpotensi dicoret dan diganti dengan pemain lain sesuai kebutuhan Indra Syafri di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kapok, Vietnam pantang remehkan program naturalisasi timnas. Timnas Indonesia akan segera melakoni laga krusial di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3. Salah satunya akan melawan Cina.
Menariknya yang jarang sekali terjadi sebelumnya adalah media Cina Sohu menyindir timnas Indonesia dengan sebutan tim Belanda versi Asia. Penyebabnya adalah adanya banyak pemain naturalisasi asal Belanda yang kini memperkuat skuad Garuda. Karena seperti yang kita tahu, PSSI tengah menggenjot program tersebut untuk pemain keturunan Indonesia. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi memang memiliki darah Belanda. Di antaranya adalah Tom Hair, Nathan Chuan, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan masih banyak lagi. Hal itu pun membuat Sohu menilai timnas Indonesia punya ambisi besar untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan ambisi itu dinilai lebih besar dari rival lainnya seperti Bahrain. Mereka menyebut skuad Garuda sudah meningkatkan skuadnya di segala posisi. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan juga penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia. Tulis media Cina Sohu. Lain halnya dengan Vietnam yang barangkali sudah lelah melontarkan narasi-narasi miring pada timnas Indonesia. Karena selalu dibalas dengan kenyataan perkembangan skuad Garuda yang gila-gilaan. Di mana timnas Vietnam sudah merasakan bagaimana kekuatan timnas merah putih dari kelompok umur hingga senior. Sehingga dalam narasi media lokal mereka mengatakan kebijakan naturalisasi sepak bola tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan secara serius dan menyeluruh. Jika diterapkan secara menyeluruh seperti yang dilakukan Indonesia, maka akan memberikan efek yang sangat dahsyat. Di mana Indonesia dengan cepat menjadi kekuatan yang sangat tangguh di Asia Tenggara. Mereka pun kini berharap bahwa tak ada lagi yang mengejek program naturalisasi skuad Garuda. Bahkan Soha menyarankan negara asal ASEAN lainnya bisa meniru langkah tersebut. Saran dari Soha juga ditujukan kepada negaranya sendiri, yakni Vietnam.